Ya, sebelumnya setelah mendapatkan penawaran itu apakah melakukan verifikasi dulu atau bagaimana? Atau sudah percaya karena hubungan dekat Mbak Bunga dengan terlapor? Saya sudah, ya selain saya punya rasa kepercayaan yang cukup tinggi, saya juga menanyakan beberapa dokumentasi atau dokumen-dokumen yang memang bisa membuat saya percaya. Dan terlapor juga memberikan beberapa dokumen-dokumen seperti purchase order yang saya juga research juga bahwa perusahaan Copernic itu adalah perusahaan besar, dan dia juga mengirimkan video serta kegiatan-kegiatan para terlapor ini di perusahaan Copernic. Kak Bunga, ini kan modalnya kan dikirimkan secara bertahap ya. Profitnya itu dari awal tidak ada profitnya, tidak diserahkan ke profitnya atau seperti apa Kak? Atau di pertengahan tiba-tiba profitnya mantap? Dari awal 2022 itu sesuai kesepakatan ya Mbak. Artinya ini baru ketahuan bahwa ada tindak pidana itu di tahun 2024 bulan Juli, di mana selain profit saya yang tersendat, juga adanya laporan-laporan dari masyarakat yang memang adalah korban serupa dengan saya. Makanya saya tahu dari 2024 itu para terlapor ini memang sudah melakukan aksinya bahkan dari 2013, tapi selalu lolos gitu. Artinya merasa terjebak dengan adanya, misalnya mengimbangi mungkin awalnya atau seperti apa sih? Saya sih spesifik investasi di luar saya juga kurang paham ya Mbak, tapi mungkin cara kerjanya mereka adalah menerima investasi uang dari investor, lalu ya kayak tutup lubang buka lubang gitu loh Mbak. Pembagian hasilnya ini seperti apa? Total keseluruhan invest yang masuk 6,5 miliar juta atau 15 juta atau berapa keseluruhan kerugian? Total yang setelah kami itu kurang lebih hampir 15 miliar itu adalah uang gabungan. Jadi uang gabungan itu ada uang saya pribadi, uang 2 perusahaan saya, dan juga uang suami saya. Artinya 15 miliar itu semuanya sudah beralih ke rekening yang terlapor? Iya, rekening terlapor. Nah, pertemuan di tanggal 8 itu terakhir itu kan semuanya? Iya, 8 Agustus kemarin? Iya. Ada kesepakatan apa selain dari pembayaran pencicilan atau mungkin ada pengalihan usaha dari mereka? Selain pengalihan aset, mungkin win-win solutionnya ada apa lagi sih pas Dari pertemuan terakhir kemarin? Iya. Jadi memang kita ada upaya-upaya mediasi ya sebelum kita melakukan upaya hukum ya. Jadi ini pasangan suami istri ini mengaku untuk melakukan pembayarannya lewat cicilan. Dan mereka juga memberikan pernyataan tertulis ya saat itu ya, dan bersedia untuk melakukan pengalihan aset. Tapi hingga batas waktu yang ditentukan ternyata tidak ada itikat baik dari pasangan suami istri. Kalau boleh tahu komunikasi terakhir kapan? Selain tanggal 8 bulan? Komunikasi terakhir seminggu yang lalu lewat WA karena memang domisilinya tidak ada di Jakarta. Ada respon? Iya, responnya begitu tunggu gitu aja sih. Wait and see, dan kita juga kirim somasi, akhirnya sampai batas waktu yang ditentukan juga somasi tidak dijawab. Mungkin dari 2022 pembagian hasil profit itu seperti apa? Jadi jelas nggak sih? Kita ada pembagian persentasi ya. Jadi dibayarkannya itu setiap 2 bulan sekali dengan total 6,5% sampai 13% sesuai perjanjian yang dikontrak. Nah, Ada kontrak-kontrak kan bertahap ya, ada beberapa perjanjian, itu juga akan kita jadikan bukti dan sudah kita sampaikan juga ke penyidik. Bukti yang sudah kita sampaikan apa aja, termasuk juga kwitansi, cek dan lain sebagainya ya. Itu jadi investasi itu di satu bidang atau ada beberapa? ada beberapa kerjasamanya, salah satunya Copernic, itu pengadaan Copernic, bisa dicek juga. Ada ya, kalau properti juga, terus ada beberapa proyek properti yang kerjasamanya, terus ada catering juga. Jadi dia memang punya catering di Bali, dan saya juga, perusahaan saya in-charge investasi di cateringnya dia. Artinya 15 miliar itu tersebar di beberapa tempat? Iya. Hubungan, tapi apa selama berinvestasi itu sudah ada sedikit aja mas dari hasil yang masuk di Bali? Kalau secara keseluruhan belum ya, maksudnya, tapi kalau keuntungan pasti ada ya, kan namanya kita berbisnis kan pasti yang diinginkan ada
akhirnya sudah banyak orang yang melaporkan kasus ini, disitulah baru dia juga mulai tersendat gitu loh pembayarannya. Mbak Bunga ini kan tadi melibatkan uang suami juga. Suami juga ikut karena diajak oleh Mbak Bunga. Apakah dengan adanya kasus ini Mbak Bunga jadi disalahkan seperti itu, ada komunikasi jadi kurang baik gitu? Alhamdulillah banget ya, suami saya itu sangat support banget gitu. Dia ada orang di depan saya ya. Mungkin saya merasa bersalah karena saya juga adalah orang yang menjerumuskan dia gitu, dan uang anak-anak saya. Tapi sampai saat ini suami saya nggak pernah sih nyalain saya, dan masih sangat support saya. Uang itu dikumpulkan setelah berapa tahun Mbak mungkin? Udah dari saya, mungkin manajer saya tahu lah saya kerjanya kayak apa gitu. Saya memang kalau di bidang entertain kan saya selalu di bawah naungan manajemen dan juga perusahaan saya. Jadi makanya uang yang hasil kerja saya itu masuk ke perusahaan saya. Mbak Bunga mungkin dilaporkan nanti pidana atau perdata mungkin bisa dulu. Pidana Penipuan dan penipuan dan penggelapan, karena ada banyak dokumen yang dia palsukan. Salah satunya adalah dokumen perusahaan saya, terus juga ada pencemaran nama baik saya juga, penggelapan uang perusahaan. Tapi Mbak Bunga tahu nggak sih pada akhirnya bahwa si terlapor ini iming-imingnya kayak bahwa Mbak Bunga tuh ikut gitu. Awalnya tahu nggak sih mungkin nama Mbak dipakai gitu? Enggak, saya nggak tahu sama sekali Mbak. Makanya pas belakangan mungkin karena banyak yang melapor dan mereka juga tidak dibayarkan hak-haknya gitu. Bahkan ada si terlapor ini membuat direct message itu seolah-olah saya untuk membuat para korban ini percaya gitu kalau itu adalah saya gitu. Artinya menjual nama Mbak. Iya. Pak Bunga tadi kan ada penjelasan tentang ada orang yang minta ganti rugi ke Pak Bunga. Mungkin ada yang udah dibayarin kah atau gimana, mungkin respon dari Pak Bunga? Saya juga nggak bisa bayarin karena saya ngerasa saya nggak ngelakuin itu gitu. Karena pada saat itu saya juga ada di Amerika. Saya kaget sekali ketika saya dapat caci makian dari orang-orang lalu meminta ganti rugi. Bahkan terlapor ini menjanjikan sebuah cek senilai 1 miliar yang katanya akan diberikan oleh saya. Makanya beberapa korban juga nagih ke saya, cek yang dijanjikan ini mana gitu. Saya bingung karena saya ngerasa saya nggak pernah menjanjikan atau bekerja sama dengan orang lain gitu selain dengan terlapor ini. Mbak Bunga berarti sempat ada teror juga dong dari para korban lain? Iya, seperti yang saya sampaikan, terkuatnya masalah ini karena banyak sekali yang melaporkan kasus ini terhadap saya, kepada saya. Bang, ada dugaan pencucian uang itu banyak korban? Untuk pencucian uang mungkin nanti tergantung pengembangan kasus ya, karena kasus ini dana-dana ini dipakai kemana, dialirkan kemana. Jadi nanti biar dari penyidik yang akan melakukan pengembangan kasusnya, apakah bisa sampai ke tindak pidana. Sementara pelaporannya di penipuan. Karena boleh saya tambahkan juga ada investasi yang menggunakan perusahaan catering saya. Jadi terlapor ini menyalahgunakan posisi dia sebagai direktur utama untuk berinvestasi kepada pihak ketiga, tapi transfernya itu bukan ke rekening perusahaan saya, melainkan ke rekening CV 3 Sri Kandi yang dimana diduga teman dari terlapor ini yang ada di Bali. Jadi mungkin ya saya bisa bilang ini ada dugaan sindikat juga ya, karena banyak sekali transferan yang melibatkan perusahaan-perusahaan orang gitu. Posisi terlapor sendiri ada di mana Mbak? Mungkin tahu nggak? Sekarang masih ada di Bali. Bu, boleh tahu laporan itu atas dugaan apa dan pasal berapa? Ya, jadi laporan yang dilaporkan oleh Bunga di Polda Metro Jaya pada tanggal 22 Agustus 2024, dilaporannya adalah dugaan tindak pidana penipuan, ya, atau perbuatan curang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP. Gitu, Pak. Udah ada undangan pemeriksaan belum Bang? Rencana dalam waktu dekat
akan diambil keterangan Ibu Bunga sebagai korban. Saya bersyukur banget sih karena dari semalam saya posting, jujur saya mau terima kasih juga sama bapak-bapak Polda Metro Jaya, langsung cepet banget. Malam saya langsung ditelepon gitu, besok langsung pemeriksaan. Jadi Jumat besok ada pemeriksaan juga gitu di Polda. Jam berapa Mbak? Jam 10 pagi. Primum tuh. Primum. Sendiri dari gimana nih anaknya? Kenal gak sih sama Seperti apa sih Kak, dari mungkin dirimu kan manajernya nih gitu kan, setelah pengetahuan dirimu sebagai manajer apa sih dengan khusus ini? Kalau dibilang kenal ya cukup kenal, karena Kak Bunga lagi tuh ngenalin si perempuan ini tuh di Bali ya. Dan Kak Bunga kan ini emang tipe orang yang nabung kan, buat masa depan dia, masa depan anak-anaknya. Memang sering banget, nggak tahu dia kayak kesirap aja sih sebenarnya gitu loh. Dia kayak kesirap aja tentang masalah bisnis yang di Bali itu tuh bener-bener ditutup gitu loh, nggak dikasih tahu. Biasanya dia apapun bisnisnya diinfo, der gimana ya, ini sama sekali ditutup gitu. Dan ketika teman-temannya mau masuk ke bisnisnya yang kamu nggak jalanin, kamu juga kayak kesirap, jawabannya template ke orang-orang. Si A nggak ada duit, si B nggak ada duit, si C nggak ada duit, si D nggak ada duit gitu. Nggak tahu ya, gue juga nggak percaya sih sama soal-soal kayak masalah-masalah yang di hypnotize atau apa gitu segala macam, tahu ya. Karena dia main ngasih duit aja, ngalir aja gitu. Dan tiba-tiba dapat kabar, der, aku kena tipu deh kayaknya. Dan itu baru tuh mulai pikirannya dia buka. Dia kan kalau ada pikiran kok mentoknya dia pasti nangis dulu, bener-bener nangis dulu, stres dulu segala macam. Nah mulai tuh kejanggalannya terbukti, kayak kok bisa Kak Bunga disuruh kirim uang, main kirim aja, disuruh bohongin suaminya, bohongin aja, disuruh kayak gini, itu dilakuin sama Kak Bunga semuanya. Bener-bener dia nggak mau syuting juga, dia bilang, der kayak aku nggak mau syuting dulu. Mana kayak mikir Kak, ya memang offline yang kita dapat sama syuting yang kita dapat 2 tahun belakangan ini tuh alhamdulillah penyangka yang luar biasa gitu. Cuma setelah itu tuh, setelah masuk ke perempuan ini, tiba-tiba dia bilang, der, jadi kayak manajer satu Indonesia yang megang aku kamu ya, tapi yang di Bali bukan kamu ya, dia aja. Mikir gak? Gimana sih sistem kerjanya nih? Gitu loh. So, pasti kan kita berpikir kayak tiba-tiba ada satu daerah di mana aku nggak boleh sentuh sama sekali gitu loh. Sedangkan aku juga punya usaha di Bali gitu. Sempat nanya tapi Kak Bunga nggak cerita, nggak apa segala macam, ya agak aneh sih. Ya pasti dibilang khawatir ya, sangat khawatir lah gitu. Kak Bunga juga tipe orang yang sangat peduli. Tapi karena juga gimana ya, udah terjadi ya. Sebenarnya udah terjadi nih. Dan ini juga bukan nominal yang kecil, nominal yang gede banget. Uang selama dia kerja habis kayak gitu aja sama orang yang dia percaya tuh. Nggak tahu ya, kalau gue sih ketemu sih gue lindes kupingnya sumpah. Nggak tahu. Soalnya Derry juga hampir banget jadi korban, Yes. salah satu korbannya juga, karena terlapor ini juga mencoba untuk teks Derry, menawarkan Derry dengan purchase order yang sama persis dengan purchase order yang ada di saya gitu, yang ditawarin ke saya. Tapi Dan beberapa teman entertain kakak ya? iya, ada beberapa teman-teman entertain saya yang mungkin saya nggak bisa sebutin. Yes. Dia juga hampir menjadi korban penipuan dari terlapor ini. Itu lu menolaknya gimana tuh? Atau lu gini aja di tag? Jawab. Pertama jadi udah gak masuk akal, kedua dari ngeliat gaya juga udah gak masuk akal, jadi kayak jawabnya ya, kan gue orangnya juga agak ketus kan. Jawabnya, iya kak, nanti aku kabarin ya, selebihnya dari panjang udah gue tidur lah. Udah malam, kirim bisnis tengah malam, lu bisnis apa aja di online. Ya kan, kita fair-fairan aja, dengan nominal yang sangat besar gitu, dengan nominal yang besar. Jadi makanya untungnya Kak Bunga tuh kayak ngelindungin gua nih, ngelindungin teman-teman entertainnya gitu loh. Tapi entah kenapa Kak Bunga kesirap duitnya gede banget, tapi kita tuh bener-bener dipotong gitu ya Kak Bunga, jangan. Ini di bawah alam sadar ini. Jadi saya bisa banget begitu dana masuk, nggak ada berapa lama saya langsung transfer gitu. Terus kalau dia tuh bisa tahu kalau saya ada uang berapa, baru masuk dari mana, dia bisa tahu gitu. Dan dia minta transfer berapapun, saya langsung bilang iya. Saya nggak bisa ngomong enggak, kata tidak tuh enggak. Jadi berapapun dia minta, 500 juta, 1 miliar, 1,5 miliar, itu saya langsung Ya. transfer. Pernah kok dia nanya honor, kayak misalnya sebenarnya belum tanggalnya keluar segala macam, dia bakal nanyain honornya udah atau belum. Oh kak, tanggal sekian ya keluarnya segala macam, tapi itu duitnya nggak ada. Biasanya gue kalau ngelarang dia, kayak misalnya kak jangan beli barang ya, kak jangan beli tas ya, terutama itu gue concern banget ke tas karena dia orang yang belanja tas mulu.
jangan beli tas ya, jangan beli ini ya, karena buat tabungan. Dan tiba-tiba gue kepleset juga karena kan gue sama talent-talent gue ini tipe orang yang memaintain keuangannya, kayak belilah barang-barang yang penting aja. Dan akhirnya bener dia kasih bukti ke gue, kayak Der aku nggak beli tas lagi ya, nah gitu dong kak segala macam. Tapi digondol orang, makanya kalau ketemu gue pengen gatak nih, gue nggak pakai basa-basi orangnya. Gue dibilangin sekarang kan udah terjadi ya, tabungan tuh udah raib lah ibaratnya, tinggal cari solusi gimana caranya uang nggak balik atau masalah ini cepat selesai segala macam. Jadi makanya aku minta tolong sama teman-teman media biar nggak banyak orang ketipu lagi ya. Dan sebenarnya ketika Kabunga ngepost ini beberapa artis besar juga tuh langsung ngechat gue. Dia ternyata juga lagi proses ketipu, cuma dia belum naat. Si artis cowok ini lagi juga, Kak, Der, aku juga kena tipu nih, kayak gini juga sama. Nah ini tuh bakal jadi kayak apa ya, bumerang juga nih buat orang-orang nih, hati-hati gitu loh. Jadi lebih baik ini harus diviralkan masalah ini biar tidak ada lagi korban-korban selanjutnya gitu. Dan sebenarnya untuk nanti tersangkanya harus dihukum seberat-beratnya, dikasih efek yang sebenarnya jerah banget sih gitu. Orang udah capek kerja ya kan, begadang syuting sampai subuh, sampai kena penyakit kuning, lo ambil duit, sialan lo. Kan gue gapak. Lanjut aja Bu. Tapi keluarnya buat dirimu tuh sudah kecurigaan itu kan udah lama. Udah keluarnya belum atau udah ngeremin dia belum? Enggak. Dibilang ngerem atau enggak, aku nggak bisa ngerem Kabunga. Kalau Kabunga tuh kayak lolos aja, disuruh syuting nggak mau. Aku suruh ngobrol aja, bahas kerjaan lain, nggak datang-datang. Kita bahas apa? Misal mau kemana, tiba-tiba Der aku mau ke Bali. Tapi kalau dia udah ke negaraan kayak Der aku mau ke US dari tanggal sekian sampai tanggal sekian ya, itu nongol tuh. Nah tanggal yang kerja ini aku bisa nih Der. Tapi kalau sana ya bayangin sebulan bisa dua kali nih misalnya ke Bali, ya itu udah ngelos aja, dia ngelos, nggak ada kabar, nggak ada apa gitu, bener-bener ngelos aja, kayak nggak tahu pikirannya dia kemana. Bener-bener kayak narik diri, Iya, narik diri dari teman-teman juga. Which is ya udah hidup saya sama dia aja terus setiap hari. Dia bisa ninggalin suaminya sama anak-anaknya untuk dia ke Bali. Ya kan? Dia pernah ke Bali hanya bawa anaknya doang. Padahal dia harusnya pergi keluar kota sama suaminya. Itu yang dia lakuin. Tapi itu udah aneh kan? Kayak kok Kabunga gini, ya Kabunga nggak pernah gini. Disuruh syuting A, ada aja jawabnya. Ini bukan Kabunga nih. Nah tapi setelah dia sadar, sebelum dia cerita masalah ini, ketika dia sadar dia ngomong kayak, Der, aku mau syuting lagi deh, syuting yang judul ini nggak apa-apa, ntar gini-gini kita. Nah, ini udah mulai nih, enak nih diajak ngobrolnya. Baru dia langsung telepon. Ini kenapa ya, kok aku ngasih duit ini? Nah, barulah tuh buka semua. Gak mau syutingnya sendiri dari kapan Bang Der? Mungkin dari berapa tahun? Mulai kenal itu perempuan Batman itu tuh cowboy. 2022 mungkin Kak? Makanya saya jadi malas banget syuting sih Mbak. Iya, Jadi malas saya syuting kalau 2022 ya kan? Iya, 2022. pokoknya kalau dari kasih kerjaan tuh saya emang bener-bener kayak nolak, gimana caranya nolak gitu. Ada aja Offline-nya juga pokoknya. gitu ya Kak? Pokoknya apa aja tuh, hidup saya pokoknya nggak boleh ketemu Udah. sama orang, hidupnya dia aja. Kita ada kerja sama beberapa perusahaan besar yang dimana Kabunga itu sudah menjadi brand ambassador selama 2 tahun. 2 tahun di PT sini dan satu lagi di PT yang luar biasa besar banget. Udah 2 tahun juga. Nah, biasanya sebelum Kabunga selesai secara BA, Kabunga tuh udah nanya, "Der kontrak selanjutnya gimana?" Nggak ada. Cuek aja. Bener-bener cuek, nggak ngurusin posan, cuek aja ngelos. Biasa kayak biar kita naik budget sekian nih misalnya untuk tahun ketiga, ini nggak nanya sama sekali ya kan? Borok nanya. Jadi komunikasi kita tuh sempat jelek, sempat kayak bukan ke saya doang ya, ke keluarganya, ke teman-temannya, ngelos, bener-bener ngelos kayak anak hilang gitu. Terus saya juga pernah minta terlapor untuk membuat timetable palsu untuk mempengaruhi suami saya. Jadi di awalnya itu suami saya nggak pernah tahu kalau uang yang dikeluarkan itu senilai 6,2 miliar gitu secara bertahap. Suami saya hanya tahu sekitar 2 miliaran. Tapi terlapor ini meminta saya untuk mengelabui suami saya dengan cara membuat timetable palsu. Dan saya lakuin, saya menurut aja. Timetable itu untuk apa Mbak? Jadi timetable itu biasanya kita buat untuk informasi potensi ya investasi buat kayak misalnya jatuh temponya, berapa profitnya, itu biasanya setiap investasi ada timetable-nya gitu. Pak, ini kan tabungannya sendiri buat pendidikan anak ya. Kalau sendiri sempat nggak mau ketemu
bersalah dengan kasus. Saya nggak berbaca. Maksudnya seperti dari bilang saya tuh orangnya kerja keras banget ya mbak. Jadi setelah saya nikah punya anak, saya tuh udah nggak mikirin buat syuting tuh buat diri saya gitu. Emang bener-bener saya kumpulin buat anak-anak saya. Bahkan salah satu dana yang suami saya keluarin itu adalah dana pendidikan anak saya gitu. Jadi ketika ini terjadi tuh kayak mental saya nggak sehat aja sih mbak. Saya sampai bener-bener nggak mau ketemu anak saya karena saya bisa marah-marah sama anak saya gitu. Padahal anak saya itu kan korban juga ya. Cuma sakit aja sih karena saya udah ngorbanin dana pendidikan anak saya tuh buat investasi bodong ini. Oke. Kamu nggak mungkin sampai nggak kemarin saya bilang sampai gemeter terus tangan sampai nggak berani keluar rumah dan lain-lain. Seperti apa sih kamu nangis terus? Ya cuma bisa nangis sih karena saya tuh kok bisa sebodoh ini aja sih gitu. Karena apa ya, mungkin teman-teman yang dekat sama saya tuh tahu banget kalau saya tuh anaknya ceria banget gitu ya. Maksudnya saya nggak pernah nangis, apalagi mungkin teman-teman tahu sosial media saya nggak pernah gunain buat ungkapin masalah-masalah saya gitu. Cuma kemarin saya udah nggak tahu harus ngapain, jadi jujur aja kayak mental saya terganggu banget sih. Oke. Play. Aman ya? Jaya.